Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa bi'ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Quran Al-Mukarram Al-Mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wa asatidzah yang saya ta'alimi, dan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah kemuliaan ilmu, rezeki dan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan beliau semua akan tetap menjadi ulama-ulama, asatidzah yang mempersatukan umat, bukan bagian dari ulama-ulama solo atau ulama-ulama yang justru memperpecah belah umat. Kenapa ini saya selalu sampaikan? 3 kali masuk lumayan saya sampaikan kalimat ini, karena ini tahun politik. Dari tahun kemarin tahun politik. Ulama ini terkadang dimanfaatkan oleh oknum calon. Kalau dan calon sampai licin halaman rumahnya Ustaz Jabir ingin semakin sukses sama calonnya. Dia jadi tinggal. Jadi mudah-mudahan para ahli kita, para asatidzah kita tetap lurus dan istiqomah untuk memimpin umatnya menuju umatan yang baik, umatan masalah. Walaupun keberuntungan khusus depan subhanallah tersebut tidak hadir beserta penyanyi. Alhamdulillah saya sudah hadir di dusun Lembu Sari. Karena studi ini aparatur pemerintahan program tentunya, termasuk warga dina Zulkarnain. Nanti mohon maaf saya acak-acak cuti dengan bersikap mundur. Jadi sekaligus saya buat berkas Simapali saya rumah menurut Simapali adalah aman jawaban kalah. Itu juga ibu dan mati itu ibu itu pasti di karaoke. Insyaallah mari sama-sama kita doakan seluruh aparatur pemerintahan Bogor, baik Bogor Tunggal, Nyantingan, Bogor Negeri, Susu, Nampal yang ada di wilayah hidup ini, semuanya akan tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah. Tambah keselamatan oleh Allah. Dari
insya Allah dapat membawa masyarakat yang dipimpinnya menuju masyarakat yang semakin taat kepada Allah dan semakin cinta kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi doa jenongan doa, ampunan tadi doa. Jadi itu nama akan didoakan diaminkan, karena kadang-kadang lagi doain yang baik mereka ini banyak timpangnya. Kadang-kadang semen bisa jadi bawaan, apalagi kalau nggak didoakan. Jadi jangan salah, jangan selalu menyalahkan pemimpin. Bagaimana pemimpin akan lurus kalau rakyat yang dipimpinnya sulit, sangat sulit untuk mendoakan mereka. Halo, sadar? Yang dari banyak orang Jawa ini. Banyak, dari ngomong apa aja dan suka-sukanya. Bunyi bang ada, pokoknya bukan, sesuai dengan saya, agama atau masyarakat, tokoh pemuda, khusus jamaah, panitia berhati, selalu bersusah payah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana memperingati Maulid Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jemaah, baik yang undangan atau yang saya berbuat dapat terkecuali kita yang hadir di tempat ini, insya Allah kita adalah bagian dari hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa, dan insya Allah merupakan bagian dari umat Rasulullah yang memang betul-betul cinta kepada beliau, bukan hanya sekedar di mulut, tapi betul-betul cinta yang muncul dari hati. Sehingga insya Allah kita akan yakini beliau sebagai umatnya, dan insya Allah puncak dari pengakuan itu kita akan diberikan syafaat oleh beliau di hasil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sekalian, saya akan ulang ini. Mungkin yang hadir penyanyikan terserah mau bosan-bosan, yang penting saya akan ulang ini. Cuma nanti akan ada tambahan sesuai dengan hadis yang saya sampaikan. Fairness and maulun linnas, hadis itu. Tapi panggil ini ya. Kalau kita bicara maulid, kalau kita mau tentang maulid, bulan ini saja, saya yakin ibu-ibu yang seragam ini sudah mungkin lebih dari 10 kali ikut pengajian maulid. Belasan kali setiap di tahun ini saja, belum tahun yang kemarin. Berapa kali kita bermaulid, berapa kali kita isra, berapa kali kita muhammadiyah, semuanya ngaji. Setiap minggu kita ngaji. Masalahnya adalah api hasil untuk ngaji. Apa hasilnya? Nawan hasilnya? Kene kalau kemarin ya, hampura itu, dia hampura. Mending bersama dengan, benar, demi Allah. Percuma ngaji setiap hari, memperingati acara yang murah, iuran segede-gedenya, tapi bubar ngaji, bubar. Namun bekasnya tanya. Giliran ditanyakan satu ceramah bukan itu apa ada Inggris itu. Hasilnya nawan, nyaman ini. Ampunan ya. Mohon maaf. Amin tidak dari amin. Ya, siapa yang selanjutnya? Terus, singkat dari ceramah saya. Bicara aku mulai. Ya. Ayo. Berikan sebenarnya. Ya bebas ya. Artinya, kita mulai dari awal itu. Kenapa sih kita harus bermaulid? Kenapa harus ada maulid? Kan banyak orang-orang saudara-saudara kita yang mengikut ngaji sebentar, ikut pesantren dengan beberapa hari, yang sebentar mengatakan bid'ah, suci bid'ah, maulid itu bid'ah dolaran, setiap dolaran neraka. Itu kata mereka. Kenapa? Nabi tidak pernah bermaulid, sahabat tidak pernah bermaulid. Benar.
ada hasilnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu harapannya. Ya. Lagi yang ngajinya tiap hari aja kelakuannya jauh dari kelakuan Rasulullah. Itu masalah berarti. Ada orang. Jadi yang ngaji ya, yang memang biasa maulid, yang nggak boleh kemudian gimana dan tidak usah ikutan. Usah ngomong kita yang suka bermaulid. Ada orang. Nih, kita mulai dari kenapa kita harus maulid? Ya, untuk mengenal siapa Rasulullah. Bu, katanya kenal sama Abu Lahab. Nyawa Abu Lahab, nyawa. Tahu siapa Abu Lahab? Pandai jauh mereka pandai. Cuma dia udah pernah. Ketika wasiat sudah Abu Lahab, ini wakilnya Abu Lahab. Pandai. Oke, siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Rasulullah. Ya, paman Rasulullah. Dari awalnya Nabi lahir sampai Nabi meninggal dunia, Abu Lahab nggak pernah suka. Bahkan beliau mati dalam keadaan kafir. Kenapa saya ceritakan sebenarnya lucunya? Jadi dulu ceritanya. Abu Lahab saking bencinya sama Islam sampai dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dicantumkan di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ila akhirih. Ya. Terakhir Abu Lahab sampai hafaz nih. Pandai hafaz. Kenapa saya katakan hafaz? Kuliah beriman. Jadi wajah mah perkol muda, wajah mah pukul penyaringan, KTP Islam tapi mak pernah sembahyang dan bisa meninggal dunia sawah pegang. Harapnya mengamat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia. Jangan sholat benar. Sababu hafaz mawon modal. Benar. Kenapa? Nu inna lillahi kan ketika beragama Islam taat ibadahnya. Dia Islam KTP na hukum, sholat pada pernah. Ketika dia bilang inna sopan amat dulu, bilangnya dia pegang, kabur, kapas, modal. Apa lagi sertifikasinya Isa? Bos. Yang tidak dinilai yang kerjaan itu gambaran ketika Abu Lahab hafaz setelah hafaz sahabat Anas bin Malik pernah bertemu dalam mimpi tunggal dalam mimpi kaya jamaah Musa ini ham apakah ham jawab Lahab, habis kau. Kisah kiri jamaah beriman jamaah silawan jamaah Allah lagi tidak ada kata jamaah Allah hingga hari ini ada lebih 50 kilo. Kenapa? Anak-anak kenapa kan? Oh kita alhamdulillah pada misi alhamdulillah kelakuan bangun alhamdulillahnya tinggal di sini yang dikurangi sisa badannya. Si jenuh juga pakai kodok 50 kilo, tetapi bukan pakai kodok 50 kilo. Dia buat seliman dikurangan, dia jenuh sendiri dikurangi. Si mau saya kilo, tinggal kodok kilo. Angka pakai panu si kuat kiloan digadang. Anas nanya. Jangan jauh, tapi
sebabnya? Nah ini jawabannya Abu Lahab. Oleh ketika kemenakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib lahir, saya ikut bergembira dengan kelahirannya. Apa yang saya gembirakan? Saat itu saya memiliki budak. Bahasa Arab memiliki budak. Kalau diterjemahkan di Indonesia pembantu, tapi yang pembantu dihak milik oleh malaikat. Budak saya namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Ya, tadi nanti Facebook siapa budak Abdullah di Google, tanya sama Google. Jangan di Google aja. Ya, Suwaibah Al-Aslamiyah yang ketika kebenaran Muhammad lahir, kemudian Suwaibah aku bebaskan, aku merdekakan. Saking bergembiranya aku tentang kelahiran kemenakan Muhammad. Budak ketika itu harganya antara 500 sampai 1000 dinar. 1 dinarnya 1000 rupiah. Berarti Abu Lahab ketika Kanjeng Nabi lahir, beliau sedekah 500 sampai 1 juta. Abu Lahab Jamal Bung, tiga sedekah hari ini. Abu Lahab kafir, mati dalam keadaan kafir. Kemenakannya Muhammad lahir, sedekah 500 sampai 1 juta saking gembiranya. Kamu singaku umat Muhammad, singaku umat Islam ketika maulidan, pihak sokongan. Belum ibu namun Surabaya kan hadir kemarin ke jilbab sudah hadir sokongan apa ya, belum ibu apa ya, tapi kehidupan hari-hari berkat paling lama ngebantu betulah maksudnya kita berjanji. Nah ini kenapa saya sampaikan, Bu? Kenapa bisa sampaikan? Lagi orang kafir, Abu Lahab yang dilaknat oleh Allah, bergembira dengan kelahiran Nabi, diberikan keringanan sisanya, apalagi kita ini umat Muhammad. Makanya hakuna, mohon maaf, gak usah ada maulid. Kalau yang kaya masih beli. Harusnya acara kayak gini nggak perlu minta-minta dari orang yang dapat PKN. Jangan-jangan masih miskin nunggu BLT, mesti disokong-sokongan. Cukup digotong oleh beberapa orang yang kaya. Kan itu harusnya. Kurang lagi minta kepada Tuhan. Dianggarkan dari awal tahun boleh untuk kegiatan sosial. Ada berapa pendukung? Ada 6 pendukung, 3 juta, 1 pendukung, berarti ada 18 juta yang disiapkan dana desa. Ketimbang dikasih sama orang-orang yang tidak manfaat, dikasih ke, mohon maaf, dibuat di atas panggung itu. Itu lebih manfaat. Ini harusnya, saya kayak gini nggak perlu minta sumbangan ke masyarakat. Masa orang untuk membeli semuanya di sini? Rumahnya juga bagus, keramik semua. Harusnya berapa harga soundnya? Biar sound saya yang tanggung. Berapa kue yang dibutuhkan? 500 kotak. Kue saya yang tanggung. Siapa penceramahnya dari sana? Saya yang tanggung. Ada orang yang punya kayak gitu. Makanya pendoh dong kayak lampu. Mak mungkin udah cintanya kepada Nabi cuma sebatas di mulut, munafik. Mudah-mudahan ini buahan. Permohon, payah cakap ini jadilah. Nama punya apa? Benar, tapi demi saya itu serah tadi di jalan seperti ini, ya Allah. Masih ada di jalan yang begini susah, ada umat-umatmu yang masih cinta kepadamu. Itu udah sampai saya naik. Kalau mikir capek, sangat capek. 3 bulan 3 kali saya masuk Surabaya ini.
punya apa-apa, bukan jadi sama. Lagi ibu-ibu Allah ngaji, tapi ngaji yang ada manfaat. Setelah mau ini ada perubahan. Jangan kayak kemarin-kemarin lagi. Ngaji ngaji, pasti ada setetangga jodoh. Untuk apa? Ngaji tiap hari dengan tetangga ribut tiap saat. Astagfirullahaladzim. Coba sadar kan? Sadar yuk. Ini yang saya maksud. Gak perlu nunggu iuran. Ini kadang-kadang yang kaya membayar iuran sebelum yang miskin bayar. Nungguan. Berapa air bilau yang apa itu kan benar bayar ini. Dia dirasa cukup malah si kaya bayar. Kalau belum akan saya kaya bulan-bulan. Enggak susah-susah. Bertanggung-tanggung. Dan naon. Halo. Ini dasar konflik maksudnya. Lagi Abu Lahab yang kafir bergembira dengan kelahiran Nabi Allah Muhammad diringankan sisanya oleh Allah. Kaum Quran yang memang Muhammad cinta pada beliau. Insya Allah apa yang kita korbankan termasuk waktu hari ini berbeda ibadah di hadapan Allah. Itu dasarnya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong maulid gak ada manfaat, ya biarkan aja. Cuman sekali lagi Bapak Ibu, yang dicontoh dari Nabi jangan fisiknya, ya, yang dicontoh itu akhlaknya. Akhlaknya bagaimana dalam kehidupannya, jangan yang dia fisiknya. Ini sebentar-sebentar, ya, hidupnya diberi-beriin, biar rajin sholat gitu, ya. Nanti lebaran yang diberi bukan sarung tapi jubah biar kayak tadi, gitu kan? Abu Sufyan pakai jubah tuh, kafir kayak baik. Jadi ini yang dasar kita untuk bermaulid. Jadi jangan ragu. Yang jelas ketika ada peringatan ini, masing-masing orang sadar saya umat Muhammad, saya bergembira dengan lahirnya. Siap apa yang terbaik akan saya berikan untuk acara ini. Itu yang harus diberikan. Ini mangga disuruh buat pokok ya buat. Tapi isinya kalau ikan cucunya ikan yang dikirim. Kalau ayam dikirim ayam yang 21 hari, bukan ayam kampung. Kenapa? Mahal ting saya. Ini kita yang umat Muhammad ini, yang pengen mendapatkan syafaat Rasul ini, yang pengen mendapatkan bantuan dari Rasul ketika di hari akhirat, tapi kelakuan kita jauh dari kelakuan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadalah, ya, itu tentang maulidnya. Kenapa kita harus bermaulid? Yang berikutnya dari akal berikutnya, dari arti. Ibu pernahnya semua kan? Yang sudah nikah pasti punya insyaallah 99%. Ya. Ketika anak kita lahir, Rasul memerintahkan bermaulid alillah ta'ala fitrah setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan dalam keadaan tergadai sebelum disembelihkan akikahnya. Paham? Tahu akikah? Tahu akikah? Atau belum pernah melewati akikah bukan anaknya? Jadi saya kalau melihat dari jawaban ini saya yakin 80% anak yang lahir belum diakikahkan. Yakin saya. Kalau melihat dari jawabannya, apa makna akikah? Yang namanya akikah itu adalah bergembira, ya, bergembira atas kelahiran anak kita. Kita diperintahkan bersedekah dengan cara menyembelih akikah. 2 ekor kambing laki-laki apabila anaknya laki-laki dan 1 ekor kambing laki-laki ketika anaknya perempuan. Halo? Sudah pernah diakikah? Berapa anaknya yang diakikahkan? Semuanya berubah. Lomba
sunnah Ustaz. Ya kan? Alasan sama ya nikah orang menurut alasan dia pastilah menurut kita tambah dikirani motor ayo beli beli siapa mahal motor ayo jangan kami masa sebenarnya siapa mahal motor ayo motor beli jangan kami mahal apa mahal motor jangan berdiri kami muat lain mahal beli kuti siun teman-teman, ini masalah. Kenapa saya sampaikan ini? Anak yang ibu lahirkan 4 orang, 5 orang, 6 orang, 8 orang belum tentu jadi penolong kita, belum tentu mendoakan kita. Kita bangga-banggakan kelahiran anak kita. Ulang tahun pertama diberikan kue 5 tahun hidupnya, diajak kolam renang, saking bunganya, saking senangnya dengan ulang tahun anaknya. Umur 10 tahun diajak ke mall, 15 tahun, 17 tahun, apa yang dia minta kita belanjakan, kita belikan. Saking senangnya dengan anak, padahal anak yang kita lahirkan belum tentu bermanfaat untuk kita. Banyak anak kita yang kurang ajar. 6 anak kita 6-6-nya kadang-kadang kurang ajar. Mak bapak dari saya dua kapan kesuhan anak dia jual kaya. Lama. Bahkan ini 6 anak yang membunuh orang tuanya gara-gara hendak di motor gak dibelinya. Banyak kan? Ibu-ibu yang anaknya 8 ketika ibu sakit apa anak 8 yang nganterin ke puskesmas. Boro-boro disuruh ngantri doang bensin tetap minta isi juga. Sadar orang ajar kawan. Ini anak kita yang belum ada manfaat buat kita. Ini nabi yang selalu di dalam pikirannya adalah umatnya. Wajar kalau kita berbahagia ketika kelahiran dunia. Halo. Paham saya di sini? Ngerti?